Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit materi yang sudah dipelajari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab 2. Al-bab as-sani fi adabil muta'allimi fi nafsihi. Bab kedua, adab seorang pelajar di dalam hidupnya. Wa fihi asratu anwa'in minal adabi. Di dalamnya ada 10 macam-macam dari adab-adab. Al-awwal, yang pertama, ayyutahhira qalbihi min kulli doshin, membersihkan hatinya daripada tipu daya, wadanisin, dan kotoran, wagazin, dan dendam, wahasadin, dan iri dengki, wasuin akidatin, dan buruknya akidah, wasu'i hulukin, dan buruknya akhlak. Liyasliha bizalika likubuli ilmi, agar layak dan itu untuk menerima ilmu. Wahifzihi wal itolai ala daqaiki, dan menghafal ilmu dan menelaah hal-hal rinci atasnya. Wa ma'anihi makna-maknanya, wal fahmi, dan memahami, ligau midihi, hal-hal sama darinya. Asani, nanya. Ya, nanya dulu kan. Maknanya kayak orang yang belajar gitu. Iya. Jadi maknanya di sini tuh seorang pelajar yang mau menuntut ilmu harus membersihkan dirinya dari hal-hal kayak misalnya tipu daya, terus juga buruknya akhlak, buruknya akidah, iri dengki, dendam kepada sesama teman dan lain sebagainya. Agar apa? Agar layak untuk menerima ilmu dan juga menghafal ilmu dan menelaah ilmunya. Tani, yang kedua, ayyuhasinan niyata fi talabil ilmi. Ayyuhasinan niyata fi talabil ilmi, memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Bi ayyah tidak, dan bertujuan bihi wajahallahi azza wa jalla. Bihi itu apa? Itu Dengannya ridha Allah, maka dan bertujuan gimana sih dari bihi ya? Bi an yaksida, dengan bertujuan, bihi dengan niat tersebut, wajah Allah azza wa jalla, itu ridho atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ apa? Iya, betul. Dengan bertujuan bi ayyaqsida bihi wajahallahi azza wa jalla, dengan bertujuan dengannya niatnya itu wajahallahi azza wa jalla, ridha Allah. Iya, ridha Allah aja udah. Azza wa jalla tuh kayak subhanahu wa ta'ala tuh. Wajahallahi azza wa jalla, ridha Allah, wal amala bihi wa ihya'as syariati, dan menghidupkan syariah. Iya, benar. Ini yang dulu mul amali ya. Wal amali bihi wa ihya'as syariati, dan mengamalkan bihi dengannya, wa ihya'as syariati, menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya, wa tahlita batinihi, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya, wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Wala yaksida bihi
dengan jangan bertujuan ya. Iya, tuh. Wala yang sidabihi, jangan bertujuan al-agrodo ya. Jangan bersifat al-agrodo duniawiyah. Al-agrodo duniawiyah yang bertujuan duniawi. Min tahsili riasati, dan memperoleh kepemimpinan, wal jahi dan jabatan, wal mali dan harta, wal mubahatil aqrani dan menjunjung-junjungi temannya kepada teman-temannya, wa ta'ziman nasi dan wa ta'zimin nasi dan pengagungan manusia, lahu wa nahwi dzalika dan semacamnya. As-salasu yang ketiga, ayyubadiro bitahsilil ilmi, bersegera dalam memperoleh ilmu, syababahu wa awqata pada masa muda, dan waktunya, umurnya, wala yagetaro bihidait taswifi, dan jangan tertipu dalam tipu daya menunda-nundanya, wa ta'mili, banyak berharap dan berangan-angan. Fa inna kulla sa'atin fa inna kulla sa'atin di dalam maka sesungguhnya waktu setiap waktu tamarru berlalu, min umuri dari umurnya, la badala tidak ada penggantinya, laha wala iwado anha dan tidak ada dan tidak bisa ditukar. Wa ayyak to'a memutus ma qadara alaihi apa yang dia lakukan, minal alaiki syagilati dan urusan-urusan yang dari urusan yang menyibukkan dirinya itu ya, dirinya, wal awaiki maniati penghalang yang menghambat, ani tamami talabi wabazilil di sini wabazilil ijtihad apa tuh, dan apa dari wal awaiki al-ma'ti an tamami talab. Ini talab apa? Sempurnanya ini menanggapi Ya udah, terus ini dan ijtihad kesungguh-sungguhan, waqawatil jiddi dan keseriusan di dalam ini memperoleh ilmu itu. Ini wabazili apa? wabazil ijtihad dan wabazil ijtihad. Udah lah, dulu deh, dulu. Masa ntar artinya bolong. Enggak mau udah isi. Apa yang soalnya? Pakai suara siapa? Stop dulu. Belum selesai dulu. Ini nggak apa-apa, di-cut dulu aja dari wabazil. Wabazili apa sih, Bang?
Wa bazilil ijtihadi, dan mengorbankan kesungguhannya, wa quwwatil jadi fi fi tahsili, itu tuh dan keseriusan dalam memperoleh ilmu. Tahsil itu ya malas ya? Iya, jadi itu Tadi udah ngomong. Oh gitu. hasil itu menghasilkan peroleh. Fa innaha qawadi'u tariqit lumi. Sesungguhnya Terus untuk wadi'ul tariqit ta'allumi. Hal-hal yang Memutus. memutus jalannya belajar ya? Nah, Fa innaha qawadi'u, maka sesungguhnya fa innaha qawadi'u tariqit lumi, maka sesungguhnya itu jalan yang memutus belajar. Tadi makna yang kedua udah apa belum sih? Belum ya? Itu apa yang kedua sih? Oh, kita tuh harus memperbaiki niat dalam iya, betul. Jadi makna ini nanti kamu aja Makna yang kedua gitu ya. Jadi makna yang kedua itu dalam kalau kita mau menuntut ilmu, kita harus memperbaiki niat. Jadi itu nggak boleh ngerapin kayak kita mau buat jadi kaya gitu, terus juga bertujuan kayak kita mau jadi pemimpin gitu. Boleh. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus tulus aja gitu karena Allah. Nah, terus yang ketiga, makna yang ketiga itu ini apa sih kalau makna ketiga? Nggak Nah, boleh yang ketiga kayak itu jadi penuntut ilmu itu harus bersegera. Ya, Dianjurkan untuk bersegera gitu. Sababuhu wa awqadu umrihi, dari masa mudanya ya. Jadi poin yang ketiga nih membahas tentang bagaimana seseorang itu harus merelakan masa muda mereka demi menuntut ilmu. Wa awqatu umrihi, dan sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya tuh harus direlakan untuk demi mencari ilmu. Wala yaltarra bi khad'i taswifi wa ta'mil. Dan jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan hal-hal yang membuat kita nih bisa tertunda-tunda. Akhirnya jadi males-malesan dan lain sebagainya. Wa ta'mil, dan banyak berangan-angan. Jadi tidak fokus kepada apa yang mau kita selesaikan, tapi dia fokus untuk berangan-angan aja. Nah, itu juga tidak dianjurkan. Fa inna kulla sa'atin tamurru min amrihi la badala laha. Karena sesungguhnya setiap waktu itu bakalan lewat sia-sia aja. Min umrihi, daripada sisa umur kita. La badala laha, dan nggak ada penggantinya. Wa an yaqta'a ma qadara 'alaihi min al-'ala'ati syaglah. Dan pada intinya poin ketiganya menjelaskan tentang seharusnya bagi para penuntut ilmu tuh, mereka para penuntut ilmu harus mensegerakan diri untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam hal tersebut. Dari sisa-sisa umurnya itu harus dikorbankan untuk mencari ilmu, karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang Ar-Rabi. Ar-Rabi yang keempat, ayat qanaat, sesungguhnya merasa cukup minal qauti dari makanan, wal libasi dan pakaian, bima tayassara dan dengan apa yang tersedia. Fabalis sabri fabis sabri ala adnal ishi, maka kesabaran atas kehidupan yang sederhana. Yanalu sa'atal ilmi, memperoleh keluasan ilmu. Wajami asyamli qalbi, dan berkumpulnya hati. Mina mutafarriqati, dari terpecah belah amal. Minal mutafarriqatil amal, dari terpecah berai amal. Wa yatafajjaru fihi, dan memancar di dalamnya. Yana biul hikam, dalam sumber mata air hikmah. Mata air hikmah. Oh lah. Oh belum nih.
Qala Imamun Syafi'i rahimahullah, dan berkata Imam Syafi'i, la yuflihu, tidak berhasil, man talaba ini dari orang yang mencari ilmu, biizzati nafsi, dengan kemuliaan dirinya, wa sa'atil ma'isyah, dan waktu kehidupan, walakin akan tetapi man talabahu, barang siapa orang yang mencari ilmu, bidillatin nafsi, dengan pengorbanan dirinya, wadaikil ashi, yang dan sempitnya kehidupan, wahidmatil ulama, dan pengabdian para ulama, aflaha, maka ia berhasil. Di sini maknanya, jadi dia tuh harus merasa cukup dengan makanannya, pakaiannya yang sederhana, kayak jangan makan yang terlalu banyak, makanlah secukupnya. Karena kalau misalkan kita makan yang banyak tuh, kalau lagi belajar mencari ilmu akan ngantuk gitu loh. Kalau misalkan kita makan yang sedikit, kan tuh jadi nggak ngantuk, jadi lebih semangat lagi kayak gitu. Benar. Terus makna yang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kamu makna Imam Syafi'i kan, coba itu maknanya gimana? tidak berhasil, ini tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Orang yang mencari ilmu, biizzatil nafsi, dengan kemuliaan dirinya, wasa bil ma'isyah, dan waktu kehidupannya, walakin mantalabahu, orang yang mencari ilmu, bidallatin nafsihi, dengan pengorbanan dia, wadaikil ashi, dan kesempitnya kehidupan, wahidmatil ulama, dan pengabdian para ulama, maka dia akan berhasil. Jadi kayak apa? Orang yang mencari ilmu itu akan berhasil kalau dia itu mencarinya itu dengan sisa-sisa waktu kehidupannya. Ya, jadi sedikit menambahkan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini, maksudnya la yaflihu man talabal ilma, tidak akan berhasil, gagal, artinya pasti gagal. Siapa yang gagal? Man talabal ilma, siapapun yang mencari atau menuntut ilmu, bi'izzatin nafsi, untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus juga wasa'atil ma'isyati, dan keluasan pola pikir ataupun kehidupannya. Artinya orang yang meniatkan dirinya menuntut ilmu itu untuk pribadinya sendiri ataupun karena dia punya kenyamanan di dalam hidupnya, artinya punya privilege dan segi lainnya gitu, hanya untuk kepentingannya sendiri, maka dia akan gagal dalam menuntut ilmu tersebut. Dan yang berhasil yang mana? Yang berhasil mamtalabahu bidillatin, orang yang mencari ilmu bidillatin nafsi, dengan membutuhkan banyak pengorbanan dari dirinya sendiri, wadikil aishi, dengan sempitnya kehidupan. Maksudnya walaupun dia orang yang susah, orang yang tidak berkecukupan dalam segi materi, tapi dia punya niat betul-betul untuk mencari ilmu, maka dia akan berhasil. Wa khidmatil ulama aflah, dan juga termasuk orang yang khidmah, artinya membantu para orang-orang alim, maka dia akan berhasil juga. Ya, mungkin itu penjelasannya. Nah, lanjut. Wal khamis, dan yang kelima, ayaksima, hendaknya membagi awqata, waktu-waktunya, ayyati wan nahar, malamnya dan siangnya, wayatanima, dan memanfaatkan ma baqiya, apa yang tersisa, min umrihi, dari umur-umurnya. Fa inna, maka sesungguhnya, baqiyatal umri, sisa umurnya, la qiyamata laha, tidak ternilai. Wa ajwadu, dan sebaik-baiknya, al-awqati, waktu, lil hifdi, untuk menghafal, al-ashar, yaitu akhir malam, wal libhatil ibkar, dan meneliti dan untuk meneliti al-ibkar, itu pagi-pagi sekali. Dan untuk meneliti itu al-ibkar, pagi-pagi sekali. Walil kitabati wasatan nahar, dan untuk menulis itu di pertengahan siang. Walil mutala'at, dan untuk mengulang-ulang, wal mudzakkara al-lail, dan untuk mengulang fajar itu pada waktu malam. Wa awjadu amakin, dan tempat terbaik, al-hifdi, untuk menghafal, al-ghurfu, yaitu kamar, wa kullu mawdu'i, dan setiap tempat, ba'idin, jauh, an mulhiyah,
hal-hal yang melalaikan, dari hal-hal yang melalaikan. Wala yahsunu, dan tidak baik al-hifdu, menghafal bihadratin nabati, di dekat tanaman, wal khudurati, dan kehijauan, wal anhari, dan sungai, wadajijil aswati, dan kebisingan suara. Jadi di sini waktu-waktu yang baik untuk di sini tuh kayak kita tuh nggak bagi-bagi waktu untuk belajar tuh loh. Misalkan semisalkan untuk waktu-waktu untuk menghafal itu pada akhir-akhir malam, kayak misalkan sore menjelang malam. Dan untuk meneliti itu di pagi hari itu. Dan untuk menulis walil kitabati, dan untuk menulis wasat an-nahar, itu di siang hari. Jadi itu waktu-waktu yang bagus tuh yang di siang hari untuk menulis. Walil mutala'ah, dan al-mul mudzakarah, dan untuk mengulang-ulang pelajaran yang tadi pagi kita pelajari itu di waktu-waktu malam. Wa ujadu, makan dan tempat-tempat yang baik untuk menghafal itu di dalam kamar dan di semua tempat yang intinya tuh yang jauh dari kata melalaikan gitu. Dan tidak baik juga untuk kita menghafal di dekat tanaman, kehijauan, dan sungai-sungai. Dalam artian misalkan kita menghafal pada waktu malam tapi di hutan-hutan kayak gitu kan, itu kan nggak baik ya. Jadi kita nggak konsen juga menghafalnya gitu. Selanjutnya wasadis, dan yang keenam ayyuqallila, hendaknya mengurangi al-akla, makan, wasyurba, minum, fa inna shiba'a, maka sesungguhnya kenyang, yamna'u, menghalangi minal ibadah, dari ibadah, yuskilul badani, dan memberatkan badan, wa min fawaidi, dan dari manfaat-manfaat qillatil akal, sedikitnya makan, sihatul badan, yaitu mensehatkan badan, wada'ul amrodi, dan menjauhkan penyakit, dan menjauhkan penyakit al-badaniyah, dari badannya. Fa inna sabab. Dan selanjutnya wasabi', dan yang ketujuh ayyukhida nafsahu bil wara' wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi. Dan yang ketujuh ini adalah menahan diri daripada sifat wara', wal ihtiyat, dan juga kehati-hatian fi jami'i sya'nihi, dalam segala urusan. Wa yahtarra halal fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa masakinihi, dan memilah-milih sesuatu yang halal, fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa masakinihi, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan setiap hal yang membutuhkan kepadanya, kepada sesuatu yang halal tersebut. Liyastanira qalbuhu, untuk menyinari hatinya, wa yasluha li qabulil ilmi, dan untuk menjernihkannya li qabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi wan naf'i, dan cahayanya serta manfaatnya. Wa yanbaghi lahu ay yasta'mila ar-rukhsa fi mawadhi'iha, dan seharusnya atau sepatutnya untuk para penuntut ilmu ini yasta'mila ar-rukhsa, menggunakan ar-rukhsa, semacam keringanan, fi mawadhi'iha, dalam tempat tinggalnya, indal hajati ilaiha, saat memiliki hajat padanya, wujudi sababiha. Wa inna allaha yuhibbu an tu'ta rufsahu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal yang datang kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Wathaminu ay yuqallila isti'mal al-mata'im. Yang kedelapan, hendaknya mengurangi penggunaan al-mata'im, mengurangi al-mata'im, makanan-makanan, allati hiya min asbabil baladah, yang mana itu termasuk daripada sebab-sebab al-baladah, kelemahan, wa dhi'fil hawash,
dan kelemahan tersebut. Wakat tufah seperti memakan apel, al-khamid yang asam, wal baqilai wa syarbil khil dan minum cuka. Wa kadzalika ma yaktsuru istimaluhu al-balgham wal al-malgham al-muballada lidh-dhihni wal mathkila lil badani ka kathratil alban was samak wa asbahi dzalik. Seperti kebanyakan memakan al-balgham al-muballada lidh-dhihni, hal-hal yang dapat melemahkan pikiran, wal mithqal lil badani dan memberatkan badan, kakasratil alban seperti kebanyakan meminum susu, wasamak ataupun ikan, wasbahidalik dan semacam dari tersebut. Wayang bagi dan seharusnya ayajtaniba ma yurithu nisyan dan seharusnya menghindari dari hal-hal yang menyebabkan lupa. Bil khasiyati kal akali ataris soril fa'ar, seperti memakan makanan bekas tikus, wal qira'ati alwahil qubur dan membaca alwahil qubur, nisan, batu nisan kuburan, waddukhul dan masuk bainal jumlain maqturain wa ilgamil hayyan dan masuk di antara dua punuk unta, wal ilgamil hayyan. Kotase dan yang 9, ayyukan lilanau mahu. Hendaknya para penuntut ilmu ini ayyukan lilanau mahu mensedikitkan tidur malam yalhik yang mampu ayyukan lilanau mahu malam yalhik darar. Hendaknya para penuntut ilmu ini mensedikitkan waktu mereka untuk tidur selama tidur tersebut tidak menyebabkan bahaya di badanihi wa dhihnihi, di badan maupun di pikirannya. Wala yazida fi naumihi, dan tidak boleh menambah tidurnya. Tidak boleh menambah tidurnya fil yaumi, di siang hari walailah, ataupun di malam hari. Ala tamani sa'at, di atas 8 jam. Wa huwa thalathuz zaman, yaitu sepertiga waktu. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala. Fa in ihtamala, maka jika mampu haluhu aqalla minha fa'ala. Maka jika dia mampu untuk menahannya, maka silahkan kerjakan. Wala ba'sa, dan tidak perlu dikhawatirkan ayyariha nafsahu, untuk meringankan dirinya, wa qalbahu dan hatinya, wa dhihnahu dan pikirannya, wa basarahu dan penglihatannya, idza kulla syai'un, apabila semua sesuatu min dzalika dari hal itu, wa dha'fu bitanazzuhin, dan yang dapat melelahkan seperti rekreasi, yatafarrujun dan bersantai fil mutanazzihat, di tempat-tempat rekreasi, bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadhi'u alaihi. Wal ashir, dan yang ke-10, ayyasraga al-ashra fa inna tarakaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Dan yang ke-10 ini meninggalkan berbaur ataupun berleha-leha. Fa inna tarakaha, maka sesungguhnya meninggalkan dari hal-hal tersebut, min ahami, termasuk daripada kepentingan mayem bagi yang diharuskan li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Wala siyama, dan tidak terkecuali li ghairil jinsi, untuk selain jenis khususan, secara khusus, in kathura la'bahu, yaitu banyak bermain, wa qallat fikratuhu dan sedikit berfikir. Fa in taba'a syarrakun, maka sesungguhnya at-taba'a syarrakun wa afatul asyrati dhiya'ul umri bi ghairi fa'idatin wa dhahabud din idza kana ma'a ghairi ahlihi. فإن احتاج إلى من يحسبه وليكن صاحبا صالحا دينا تقيا راعا زكيا كثير الخير قليل الشر وحسن المروءة قليل الممارات إن تنسي الذكر فإن الذكر أعناه. Dari semua hal tersebut yang dijelaskan merupakan dari 10 bagian hal-hal yang dijelaskan tadi, 10 poin yang sudah dijelaskan, itu merupakan
sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap para penuntut ilmu. Dan tidak hanya dimiliki, akan tetapi juga diterapkan. Akhirnya bisa diterapkan dan juga diamalkan oleh para penuntut ilmu. Dan tidak hanya harus yang didapatkan, tetapi sesuatu yang juga harus dihindarkan oleh para penuntut ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu daripada sesuatu yang sangat harus dihindarkan oleh para penuntut ilmu itu salah niat. Terus juga tadi disebutkan untuk sedikit makan, maksudnya makan secukupnya, jangan terlalu banyak, artinya nggak boleh serakah, nggak boleh rakus. Terus juga sedikit waktu tidur. Jadi para penuntut ilmu itu sejatinya mereka tidak memiliki banyak waktu tidur. Justru para penuntut ilmu itu seharusnya mereka yang benar-benar di dalam dirinya mempunyai ta'alluq. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam membaca maupun mengartikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.